Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil muhtari man da'ana. Allahumma salli wa sallim ala habibikal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa, amma ba'd. Jami'al habaib wal asatid yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh jamaah majlis seluruh syafaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya senantiasa terucap dari hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, memuji Allah dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pada malam hari ini kita telah membacakan Ratib al-Idrus yang isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disandarkan kepada pengarangnya yang mendapat gelaran Al-Idrus, pemimpinnya orang-orang sufi. Yang tujuan daripada pembacaan Ratib al-Idrus itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Tujuan yang lain itu hanya sebuah harapan yang kalaupun tercapai alhamdulillah, dan kalaupun tidak itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita tadi itu adalah wujud syukur kita kepada Allah zahiran wa batinan. Secara zahirnya kita berzikir menyebut Allah dengan lisan kita. Ada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, alhamdulillah alhamdulillah asyukrulillah. Semuanya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi di dalamnya ada membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sudah senantiasa memerintahkan kepada kita bagi orang yang beriman untuk senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita bersalawat, lisan kita berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita menghadirkan Allah dan Rasulullah. Agar harapan apa? Kita semua mendapatkan keberkahan fit dunya ilal jannah. Amin. Salawat seiring salam tersampaikan kepada manusia yang paling mulia, yang kemuliaannya tiada bandingnya dengan apa-apa yang ada di dunia dan akhirat. Manusia yang paling agung, yang keagungannya diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Yang tidak ada lagi yang mulia, tidak ada lagi yang agung selain daripada Nabi Muhammad SAW. Ciptaan Allah yang maha sempurna, yang semua karena kesempurnaan ciptaan Sayyidina Muhammad, oleh karenanya Allah menciptakan segala sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati kita bersambung kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita yang hidup di atas permukaan dunia ini adalah sedang dalam perjalanan. Dan perjalanan yang terakhir daripada perjalanan kita, tujuan akhir daripada perjalanan kita adalah perjumpaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu sedang dalam perjalanan, dan perjalanan kalian itu adalah terakhirnya perjumpaan dengan Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kuasa atas dirimu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua kemungkinannya.
Kemungkinan yang pertama, kalau dia tidak bahagia, maka dia akan sengsara. Kalau dia tidak mendapatkan nikmat, maka dia mendapatkan azab. Kalau tidak, dia menjadi ashabul yamin, orang yang tergolong dari golongan orang-orang yang kanan, maka dia termasuk golongan ashabus shimal, orang-orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang kiri, yang bermaksiat, membantah Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah menjelaskan kepada kita, nanti tidak akan ada gunanya lagi harta, tidak ada gunanya lagi anak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Orang yang nanti selamat menuju Allah subhanahu wa ta'ala, di mana nanti tidak ada lagi gunanya harta, tidak ada lagi gunanya anak, tidak ada lagi manfaat apa-apa yang kita miliki di atas permukaan dunia ini, kecuali atallah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan qalbun salim, orang-orang yang hatinya selamat, au bimakna ikhlas, orang-orang yang hatinya selamat itu hatinya yang sudah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Bukankah para ulama mengajarkan kepada kita, makana lillahi mukhlisan, apa-apa yang dikerjakan untuk Allah landasannya harus dengan ikhlas. Wali rasulihi muwafiqan, dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama mengajarkan kita lafaz-lafaz tentang niat, bukan niat. Karena niat itu sendiri tertanam di dalam hati kita. Lafaz niat, apapun ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini, seluruhnya landasannya lillahi ta'ala. Kalau kita sholat, niat kita usolli fardul isya, semuanya hanya untuk Allah. Salat kita di dalam salat lillahi ta'ala. Puasa kita lillahi ta'ala. Sedekah kita lillahi ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Makanya landasannya mukhlisan, orang-orang yang ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan lagi kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kita untuk senantiasa ikhlas untuk agamanya Allah, untuk ibadah dan beribadah di dalam agamanya Allah. Oleh karenanya hati kita ini adalah tempatnya niat. Lafaznya sudah diucapkan, niatnya harus ditanamkan di dalam hati. Tidak ada yang boleh masuk kecuali Allah dan Rasulnya. Makanya kita ini kalau ada tulisan dilarang masuk kecuali yang tidak dilarang masuk, yang tidak berkepentingan. Begitulah hati kita ini. Harusnya hati kita ini isinya Allah dan Rasulnya. Silakan. Kita memahami sendiri maknanya apa. Bahwa seluruh yang kita lakukan hanya untuk Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam zikir kita, di dalam pembacaan ratib maulid tadi, di dalam doanya, semuanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh senantiasa membimbing kita untuk senantiasa dapat menenteramkan hati kita, mengisi hati kita dengan Allah dan Rasulnya dan tidak dengan yang lainnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pada malam hari ini Al-Fakir berpesan kepada diri Al-Fakir dan kepada kita semua, apapun ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini, landasannya untuk Allah dan Rasulnya. Jangan pernah melakukan ibadah dengan fadilah-fadilah, karena fadilah itu kecil. Lakukan ibadah
hanya mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah SAW. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita, sengaja ataupun yang tidak sengaja, zahir ataupun batin, yang diketahui orang ataupun yang tidak diketahui orang. Keluar dari majlis ini, Allah ampunkan segala dosa kita. Allah berikan pengganti daripada memberikan hidayah, inayahnya kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan di atas permukaan dunia ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kabulkan hajat kita, bil khusus hajat ukhrawiyah, hajat dunyawiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuknya untuk senantiasa berkumpul di tempat-tempat yang baik dan keluar memberikan petunjuk inayah kepada kita agar lisan kita senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik, agar telinga kita mendengar pendengaran-pendengaran yang baik, agar kaki kita dilangkahkan ke tempat-tempat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keluarga kita seluruhnya, teman-teman kita adalah teman-teman yang mencintai Allah dan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.